Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Oke, alhamdulillah ya, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di acara building mindset ya, yang dimana ini adalah malam rutinitas kita ya, diadakan setiap 1 minggu 3 kali, dan ini adalah malam building mindset yang dimana malam ini adalah momentum yang sangat luar biasa ya teman-teman. Karena kenapa? Karena pada malam hari ini alhamdulillah kita telah dihadiri ya mentor yang sangat luar biasa ya, guru besar kita, yaitu Bapak Haji Usman Usmana. Berilah aplaus yang meriah untuk beliau ya. Oke teman-teman semuanya, karena ini adalah malam yang sangat dahsyat ya. Jadi sebelum kita panggil mentor yang sangat luar biasa, nah ini ada satu orang dulu ya, pembicara yang sangat luar biasa ya. Beliau ini adalah seorang pemuda yang sangat dahsyat ya, warnanya juga luar biasa, dan ini mungkin bisa menginspirasi ya untuk kita semua. Dan kita panggilkan, ini adalah sosok yang sangat luar biasa, patut kita contoh, kita panggilkan Bapak Ahmad. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya di malam hari ini. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Master of Ceremony, yaitu Bapak Roni ya. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, dan juga kita masih diberikan izin untuk berkumpul di acara building mindset pada malam hari ini. Salawat serta salam kita percurahkan dari dalam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti. Oke teman-teman, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Mulia Abadi di sini, Bapak Haji Asep. Yang kedua, terhormat kepada Bapak Usman Usmana. Beliau adalah salah satu mentor jantungnya Mulia Abadi di sini ya teman-teman semuanya. Beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi untuk saya, dan beliau juga tidak ada lelah, tidak ada kata bosan untuk mendidik kita di sini ya. Dan terhormat kepada Bapak Isur, terima kasih Bapak Isur, yang mana beliau adalah juga salah satu pendorong saya bisa bertahan di Mulia Abadi di sini. Dan tentunya sebelumnya teman-teman semuanya, mungkin untuk orang-orang baru yang baru bergabung di Mulia Abadi, selamat datang, selamat bergabung, karena Mulia Abadi di sini adalah business school, adalah sekolah bisnis ya, untuk kita terus belajar dan belajar. Karena belajar itu tidak ada batasannya teman-teman ya. Belajar itu sampai detik umur kita, gitu kan? Karena ilmu itu sangat banyak. Di sini Mulia Abadi kita diberikan wadah untuk kita terus lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya teman-teman semuanya yang perkenalkan, nama saya Ahmad Iteng. Itu adalah salah satu buku profesor ilmuwan biologi, gitu kan, namanya Dr. Karl Paul Kroll. Nah di sana di dalam buku tersebut menjelaskan tentang sebuah eksperimen teman-teman semuanya, yaitu dokter itu membuat suatu eksperimen, sebuah ember, lalu air dan seekor tikus. Nah, di waktu itu, gitu kan, si dokter itu memasukkan seekor tikus itu ke dalam ember tersebut. Selang beberapa menit kemudian, mungkin di 15 menit berikutnya, tikus itu tenggelam. Perlu kita ingat, seekor tikus itu adalah salah satu hewan yang pandai berenang ya teman-teman semuanya. Tetapi di waktu 15 menit tikus itu tenggelam. Lalu si dokter tersebut, ilmuwan tersebut
membuat suatu eksperimen kembali, memasukkan tikus tersebut. Selang waktu 20 menit, tikus itu hampir tenggelam. Dia mengambilnya, mengeringkannya, lalu mendiamkannya selama beberapa menit. Nah, setelah itu dokter itu membuat suatu eksperimen kembali, teman-teman semuanya, memasukkan seekor tikus itu ke dalam bak ember tersebut. Dan apa yang dilakukan? Dan pertanyaannya, gitu kan, selama tikus itu dimasukkan ke dalam tersebut, gitu kan, berapa lamakah seekor tikus itu bertahan di dalam ember tersebut? Ada yang bisa menjawab, teman-teman semuanya? Berapa menitkah? Entah itu 20 menit, 30 menit, ataupun 40 menit. Ya. Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih door prize ya, teman-teman semuanya. Wih. Ini ada door prize. Berapa menitkah seekor tikus itu bisa bertahan di dalam bak ember tersebut? 35 menit. 35 menit. 35 menit. Kenapa bisa bertahan? 1 jam. Karena sudah terbiasa. Kenapa bisa bertahan di dalam ember tersebut? Terbiasa. Karena memiliki paru-paru. Saya masukkan kembali ya, karena jawabannya salah semua. Jadi teman-teman semuanya, ya, seekor tikus itu tadi sempat diselamatkan selama beberapa menit oleh seorang dokter tersebut. Dan kenapa untuk saat ini untuk tikus itu bisa bertahan selama 60 jam, teman-teman semuanya? Kenapa bisa begitu? Karena tikus itu mempunyai harapan. Ya, mempunyai harapan dia bisa diselamatkan kembali, gitu kan? Karena dia mempunyai harapan, seekor tikus itu mengeluarkan semua energinya untuk bisa hidup di dalam bak ember tersebut. Berarti apa yang kita bisa dapat dari makna tersebut adalah seekor tikus saja mempunyai harapan dan impian untuk hidup menjalani hidup seperti biasanya. Ya. Begitupun dengan kita adalah manusia ya teman-teman, yang diberikan akal, pikiran, gitu kan. Bahkan kita diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna. Nah, untuk itu teman-teman semuanya yang mempunyai harapan, impian, tujuan, di sini kita buktikan teman-teman bersama-sama. Karena di sini kita dibimbing oleh orang yang luar biasa, yaitu Bapak Usman Kusmana, Haji Sur, dan leader-leader semuanya, teman-teman semuanya yang sudah berpengalaman di sini, gitu kan? Jadi jangan sampai harapan, impian, dan tujuan kita tenggelam, gitu kan? Bagaikan tertumpuk bumi, gitu kan? Kita harus buktikan, kita harus realisasikan, dan kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita bisa. Jangan sampai ketika tujuan kita sudah ada, dream kita sudah ada, impian kita sudah ada, tapi tidak kita wujudkan, sama saja kita menguburnya, gitu kan? Nah, makanya di sini kita harus buktikan teman-teman semuanya, gitu kan? Karena di sini kita harus belajar ya, diadakan PPS, building mindset untuk lebih maju lagi, gitu kan? Dan untuk teman-teman semuanya, tujuan kita harus kita wujudkan. Karena jangan sampai tujuan kita, impian kita tinggalkan. Ketika tujuan kita sulit kita gapai, jangan patah semangat, teman-teman semuanya. Yang harus kita rubah berarti bukan tujuan kita, bukan impian kita. Yang harus kita rubah adalah strategi kita. Ya, tujuan kita 1, strategi kita 1000. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya. Dan untuk teman-teman semuanya, ada sedikit kutipan dari buku tersebut. Ya, beliau mengatakan, "It's never too late to create your best life." Tidak kata terlambat untuk membuat versi terbaik dalam hidup ini. Bersama Punya Bagi, kita pasti sukses. Bangun Merdeka! Oke teman-teman semuanya, beri aplaus yang sangat meriah sekali lagi buat Bapak Ahmad. Sangat luar biasa ya yang beliau paparkan, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan sambut orang yang sangat meriah ya, orang yang sangat luar biasa. Boleh teman-teman berdiri.
Karena ini adalah orang yang sangat hebat ya, jantungnya mulia abadi, guru kita semua. Kita akan panggil Bapak Haji Usman Usmana. Baik, oke teman-teman, selamat malam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berjalan beberapa minggu berarti ya. Bagaimana, sudah mulai ada perkembangan? Sudah ada mulai titik terang. Oke. Nah, hari ini kita belajar kembali karena kita harus bangun. Kita harus bangun dan menciptakan pelaku bisnis berkarakter, ya. Pelaku bisnis berkarakter. Kita bukan seseorang yang bisa bangun ketika sesuatunya berat gitu, atau sesuatunya benar-benar kita itu bisa bangun secara mandiri gitu. Artinya kita memiliki prinsip karakter yang independen. Jadi hari ini saya akan bahas kepada Anda bahwa bekerja keras itu jauh lebih penting pada diri sendiri. Membangun kualitas, membangun pengetahuan, wawasan, mencari strategi, dan menguatkan mental, ya, itu adalah pekerjaan yang harus Anda lakukan sekeras mungkin dibanding Anda bekerja keras kepada pekerjaan Anda itu sendiri. Ya, kenapa? Karena satu hal yang pasti, ketika Anda hanya fokus dengan bekerja keras kepada pekerjaan Anda, tanpa Anda bekerja keras membangun kualitas diri Anda, boleh jadi Anda kelelahan, ya. Mungkin Anda capek gitu. Tapi ketika Anda bekerja keras, membangun kualitas diri Anda, maka pekerjaan itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan, ya, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita bergerak dengan ilmu, kita bergerak dengan strategi yang benar, cara yang benar. Oke, teman-teman, tepuk tangan dulu ya. Ada kita tulis ini adalah bisnis berkarakter. Nah, ini ya, kita akan bahas tentang pelaku bisnis berkarakter. Pelaku bisnis berkarakter. Kenapa kita butuh karakter ini? Sebagai seorang penjual, ya, atau seorang pengusaha, atau Anda misalnya betul-betul memiliki karakter sebagai pelaku bisnis yang profesional, gitu ya, pelaku bisnis yang benar-benar profesional, ya. Artinya, nah, kita akan lihat ada dua kuadran yang harus Anda lihat. Oke. Ini misalnya, ini adalah ini adalah data. Banyak orang gagal dalam mungkin dia membangun usaha atau berbisnis atau melakukan sesuatu yang dia mulai dalam berbisnis gitu ya, dalam berjualan bisa jadi, dalam berdagang. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka tidak mandiri secara mental, ya. Mereka tidak mandiri secara mental. Dia bisa jalan ketika disupport, dia bisa jalan ketika dimotivasi, gitu. Betul nggak? Dia bisa jalan ketika dibantu, ya. Dia bisa jalan ketika mungkin sesuatunya mendukung, posisinya mendukung, keadaannya mendukung, ya. Dia baru bisa jalan. Tapi ketika segala sesuatunya tidak mendukung, tidak ada yang support, ya, tidak ada yang bantu misalnya, tidak ada yang memberikan jalan untuk dia, terhenti, betul ya? Terhenti. Kenapa? Karena dia memiliki karakter yang sifatnya berganti, tidak mandiri dalam karakter bisnis. Ketika sesuatunya sulit, dia berhenti, bukan mencari jalan dan mencari cara, seperti itu ya. Oke, nah, artinya dependen ini karakter bisnis pertama adalah bersifat
bersifat bergantung. Saat ini banyak mereka kalah dan menyerah ketika apa? Ketika sudah tidak ada bantuan yang dia terima. Setuju? Setuju. Betul? Betul. Apakah orang tersebut bisa sukses? Tidak. Apakah mereka bisa sukses? Tidak. Ya. Selama Anda bergantung sifatnya, tidak memiliki sifat mandiri, ya, bergantung kepada, nomor 2 misalnya ya, mungkin di sini memiliki sifat ketergantungan atau bersifat yang tidak mandiri, ibaratnya ini tidak mandiri, ya, tidak mandiri posisinya, sehingga posisi yang terjadi pada dia kesulitan saat bantuan itu hilang. Nah, ini harus Anda ingat, ya, karena kita butuhkan karakter. Saya sering ilustrasikan ketika kita tanam pohon di pot, di pot, selama disiram tumbuh nggak? Tumbuh. Selama dipupuk tumbuh nggak? Tumbuh. Nah, tapi ketika tidak disiram, tidak dipupuk, apa yang terjadi? Mati. Mati. Ya. Apakah Anda punya karakter seperti itu dalam berbisnis? Nah, ya. Dalam berbisnis, yang utama adalah kita memiliki sifat yang pertama ini mandiri. Nah, mandiri di sini. Ketika mungkin tidak ada motivator, kita yang bangun motivatornya. Kita sendiri yang jadi motivator. Betul tidak? Ketika tidak ada yang support, maka kitalah sebagai pelaku utama. Betul nggak? Paham nggak? Ketika jalan tertutup, dia yang membuat jalan sendiri. Jadi dia akan membangun dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini membangun diri sendiri. Sementara ini dibangun. Betul ya? Nah, artinya mereka yang memiliki karakter mandiri atau berkarakter independen dalam bisnisnya, dimanapun dia disimpan pasti tumbuh. Setuju? Setuju. Ibarat pohon singkong, lempar mana saja, kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang harus Anda miliki. Ya, Anda tidak harus bergantung siapapun. Mungkin di sini Anda punya leader, betul nggak? Betul. Punya mentor, betul tidak? Betul. Tapi selama Anda bergantung dengan leader dan mentor, sukses nggak? Sukses. Tetap Anda harus punya karakter mandiri. Anda harus menjadi motivator terbaik, yaitu diri Anda sendiri. Anda yang harus. Kenapa? Karena tidak selamanya Anda bareng dengan mentor, benar nggak? Betul. Tidak selamanya Anda bareng dengan leader. Ada kalanya Anda berpetualangan sendiri. Dan kalau seandainya kata itu terjadi, selama mental Anda tidak mental yang berkarakter independen ini, Anda akan putus asa di tengah jalan. Dan itu yang terjadi di gerakan kita sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita bongkar kepada Anda semua bahwa Anda yang hari ini hadir, mulai niatkan dari diri Anda sebagai pelaku bisnis profesional yang berkarakter independen. Anda mandiri dalam segala hal. Kenapa? Karena kemajuan diri Anda, nah, kemajuan diri Anda, penentunya hanya Anda sendiri. Betul nggak? Betul. Ya. Penentunya hanya Anda sendiri. Tidak ada di orang lain, tidak ada di mentor, tidak ada di leader, tidak ada di siapapun. Selama Anda punya tekad yang kuat, Anda mau bekerja keras membangun diri Anda sendiri, ya. Karena yang paling utama adalah membangun diri kita sendiri. Self development, pengembangan diri Anda harus Anda bangun oleh siapa? Oleh diri Anda. Gitu. Ya. Mentor mungkin hanya sekedar memberi jalan, memberi nasihat, memberi arahan. Selama itu tidak digunakan, maka tidak akan jadi sesuatu. Benar tidak? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Anda harus paham, harus ingat ya. Karena kalau independen ini sudah Anda miliki, dimanapun Anda berada, apapun posisi Anda, ya, tidak akan pernah menyerah dimanapun. Betul tidak? Tidak akan terkalahkan dimanapun. Anda akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Apakah Anda sendiri ataupun mungkin Anda bersama yang lain, benar tidak? Kenapa? Karena karakter hanya Anda yang miliki. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi kalau hanya sebagai seorang pelaku bisnis yang hanya berharap kondisinya selalu baik, nggak bisa. Hanya berharap misalnya di lapangan itu selalu mudah, nggak ada tantangan apa-apa, nggak bisa. Benar tidak? Dan Anda berharap misalnya selalu disupport, kemudian dibantu, kemudian misalnya didukung segala macam kekurangan Anda, nggak bisa. Anda harus melengkapi kekurangan Anda oleh Anda sendiri. Anda harus membangun kekuatan Anda oleh Anda sendiri. Anda harus melatih otot Anda oleh diri Anda sendiri. Otot mental Anda, otot jiwa Anda, otot fisik Anda. 3 elemen yang harus Anda miliki: mental, fisik, dan jiwa Anda. Dan itu tugas Anda masing-masing. Betul tidak? Artinya saya dan Anda punya tugas yang sama untuk membangun itu semua. Dan itu harus independen. Artinya Anda membangun secara mandiri. Karena sifat yang Anda terima mungkin motivasi, mungkin Anda konsultasi dengan mentor, ya, Anda dimotivasi misalnya, mungkin malam itu semangat, betul tidak? Tapi pertanyaannya di pagi hari semangat itu masih ada? Boleh jadi semangat itu mulai hilang. Tapi kalau Anda yang membangun motivatornya kepada diri Anda, Anda sebagai motivator untuk diri Anda, boleh jadi Anda malam misalnya membuat afirmasi, membuat pernyataan-pernyataan masa depan yang harus Anda bangun, pernyataan sukses Anda, pagi hari dibaca lagi. Kira-kira semangat Anda hilang di pagi hari? Tidak. Gairah Anda hilang? Tidak. Ya, artinya posisi yang paling kuat ketika Anda memiliki karakter independen, Anda mandiri dalam membangun kualitas Anda. Karena Anda bergerak dengan pengetahuan Anda bergerak dengan ilmu yang Anda pahami dalam kehidupan ini, sehingga kesulitan yang sudah Anda lewati bukan jadi keluhan, tapi menjadi acuan motivasi. Betul tidak? Tapi menjadi perbaikan dalam diri Anda. Betul tidak? Nah, itulah ketika kita belajar, ya. Itulah ketika kita membangun keras kualitas. Seperti itu, teman-teman. Kalau tidak membangun karakter, Anda tidak akan pernah menjadi pelaku bisnis yang mandiri, pelaku bisnis yang berkarakter independen, sehingga Anda akan tetap bergantung mungkin pada lingkungan, pada mentor, pada leader, ya, atau boleh jadi pada kondisi tempat lapangan, ya, benar nggak? Pengen tempat-tempat yang support untuk Anda, padahal tidak semua tempat yang kita temukan setiap hari support, benar nggak? Ya, tidak semua support. Tapi kalau Anda hanya bergantung dengan hal itu, boleh jadi Anda tidak akan bisa bertahan dan tidak bisa bertahan. Ya, jadi seperti itu, teman. Tanamkan dalam hati Anda sebagai pelaku bisnis berkarakter. Bangun jiwa Anda. Jadi Anda harus membangun jiwa Anda. Keras, disiplin. Itu adalah cara bekerja keras kepada diri. Bekerja keras terhadap diri sendiri. Contohnya Anda membangun kualitas pengetahuan Anda. Boleh jadi Anda baca buku terus-terusan, boleh jadi, betul tidak? Karena itu cara kita bekerja keras pada diri sendiri, ya. Anda membangun disiplin yang ketat terhadap target-target yang sudah Anda buat, terhadap pengembangan diri yang sudah Anda rencanakan. Mungkin itu sulit, tapi itu adalah cara membangun diri Anda, betul tidak? Ya. Mungkin Anda melatih spiritual Anda, ya, lebih dekat dengan yang kuasa secara konsisten. Mungkin itu tidak mudah, tapi ketika Anda bisa lakukan, itu adalah cara Anda membangun dan bekerja keras terhadap diri Anda sendiri. Paham tidak? Ya. Mungkin Anda sering konsultasi, dengerin audio positif, baca buku, kemudian dengerin hal-hal yang membuat Anda bergairah, semangat setiap saat, tidak berhenti, ya. Nah, mungkin itu tidak enak, ya, karena Anda mungkin pengen yang lain, musik dan lain sebagainya, betul tidak? Yang menghibur bisa jadi, betul tidak? Anda disiplin hanya hal-hal positif yang Anda masukkan ke pikiran Anda. Mungkin itu tidak enak, tapi itu adalah cara kita membangun diri kita sendiri. Bekerja keraslah kita untuk membangun diri kita, bukan, ya, artinya bukan dalam hal yang kita lakukan, tapi hal yang kita masukkan terlebih dahulu. Kita membuat akar, gitu. Karakter ini ibarat akar pohon. Saya sering ilustrasikan begini. Nah, ini adalah pohon, ya. Ini adalah pohon. Oke, di sini ada akar. Di sini ada akar yang menggulita.
kalaupun pohon ini jatuh atau mungkin runtuh karena pohon ini runtuh misalnya ya, anggap aja seperti itu, atau kena angin, kena badai, daunnya rontok, buahnya habis gitu ya, rantingnya patah dan lain sebagainya. Ingat, selama akar ini hidup ya, akar ini hidup, dia masih terus belajar, bersifat independen seperti tadi, apa yang terjadi? Maka pohon ini tidak bingung, tinggal tumbuh lagi tunas baru, tinggal tumbuh lagi ranting-ranting baru, ya. Dan akhirnya tumbuh daun-daun yang rindang. Dan akhirnya buah yang baru yang boleh jadi lebih segar. Dan seperti itu selamanya. Mereka yang memiliki karakter bisnis tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung pada siapapun, hanya dirinya dengan Tuhannya. Paham? Itu yang saya lakukan dan saya contohkan kepada Anda. Betul tidak? Apapun yang terjadi dengan kondisi bisnis kemarin, dengan badai ya kemarin terjadi, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Mungkin Anda mulai down, Anda mulai putus asa, Anda mulai hilang harapan dan sebagainya. Benar tidak? Benar tidak? Tapi apa yang saya lakukan? Saya membangun karakter, tidak sedikit pun gentar. Saya tinggal tumbuh tunas lagi saja. Memang diri Anda sendiri. Selain Anda bekerja keras, buat apapun bekerja, dia banyak alasan. Untuk apa? Untuk dikasihani. Di malum ada saya kan kerja, di malum ya kondisi orang kerja, di malum lah ya saya. Nah, hal itulah yang harus Anda buang. Gitu. Benar tidak? Nah, ini sebaliknya, gitu loh. Ini sebaliknya. Kalau ini dibangun, ini membangun dirinya sendiri. Kalau ini misalnya dibantu, ini malah membantu. Ya, bedanya apa? Nah, kalau ini misalnya dikasihani, betul tidak? Kalau ini memberi kasih, gimana? Ini sebaliknya. Nah, tinggal Anda mau diletakkan di mana dilihat aja, ya. Mau diletakkan di kuadran kanan atau di kuadran kiri? Benar nggak? Ya. Jadi ini bertolak belakang, independen dan dependen. Ini merupakan konsep yang kita arahkan ke konsep bisnis sebagai pelaku bisnis profesional yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan fondasi jiwa yang kuat. Gitu. Betul tidak? Betul. Ya. Nah, makanya kita bisa melihat berarti orang-orang yang menyerah kalah di tengah perjalanan, mereka ada di mana posisinya? Mereka ada di kuadran kiri, ya. Mereka tidak memiliki kemandirian, dia bersifat labil. Disupport, dibantu, hayo semangat. Nah, supportnya nggak ada, lemah. Dimonitor, dipantau, atau artinya diawasi, semangat. Benar nggak? Saya duduk misalnya mengawasi di mobil 5 kali, benar nggak? Saya nggak ikut 2 kali, sekali. Itu kira-kira orang seperti apa? Kalau dalam lingkup karakter ini kanan apa kiri? Kiri. Nah, sekarang Anda ada di mana? Kiri. Kenapa? Artinya begini teman-teman. Anda mau diawasi ke, mau enggak ke, mau apapun kondisinya, Anda tetap bersikap seperti itu. Kalau Anda sudah membuat komitmen, misalnya target kita 5 kali presentasi, ya mau diawasi atau enggak ya 5 kali, karena itu mah sudah prinsip. Paham tidak? Ya. Anda harus membedakan prinsip dan budaya. Nah, ini sudah Anda pahami kan? Nah, Anda harus membedakan prinsip dan budaya. Ya. Kalau mananya? Kalau prinsip adalah apa yang Anda tentukan, ya. Anda sudah membuat jadwal, misalnya Anda sudah membuat skenario jalan kehidupan Anda, bisnis Anda, strategi Anda, dan lain sebagainya. Anda patuh dengan apa yang sudah Anda buat. Kalau budaya apa? Anda ikut kebanyakan orang. Yang lain misalnya rame 2 kali, saya juga ikut 2 kali lah. Yang lainnya 2 kali, gitu. Benar nggak? Yang lain misalnya nggak baca buku nih, gitu loh. Cuman ngobrol-ngobrol, saya ikut ngobrol, betul tidak? Ketika Anda misalnya mengikuti budaya yang ada, maka Anda bukan orang yang punya prinsip.
buat prinsip dalam diri Anda yang Anda akan patuhi gitu. Karena hanya prinsip-prinsip Anda yang akan dihargai oleh alam semesta, ya, oleh keadaan. Paham tidak? Bisa dimengerti nggak ini kira-kira? Bisa dimengerti nggak? Berarti Anda harus dikuat dalam mana? Anda harus memiliki jiwa mandiri, independen. Tidak ada yang menghalangi Anda. Anda hanya berdiri pada kaki Anda sendiri. Ya. Mereka yang berdiri pada kaki Anda sendiri ketika dibantu, lebih subur nggak? Betul tidak? Ketika ada yang bantu, misalnya dibantu, disupport, betul tidak? Lebih baik tidak orangnya? Akan lebih baik. Sendiri aja sudah bagus, ketika disupport lebih baik. Betul tidak? Anggap aja tanaman yang kita tanam di kebun beda dengan yang di pot, benar nggak? Yang di kebun tidak disiramin saja tumbuh, benar nggak? Tapi ketika disiramin seperti apa? Lebih tumbuh. Ketika disiramin lebih apa? Lebih tumbuh. Dipupuk lebih bagus nggak? Bisa lebih subur. Nah, kalau Anda sudah punya jiwa berkarakter, mengikuti pelatihan PPS, building mindset, Anda lebih hebat. Kenapa? Tanpa itu saja Anda sudah mandiri. Tanpa itu saja sudah hebat. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, hal-hal yang kita lakukan saat ini untuk membangun kualitas diri, Anda akan lebih dari orang rata-rata gitu. Anda akan lebih dari orang rata-rata. Bukan orang biasa lagi. Ya. Kalau mereka yang tumbuh hanya dibantu, disupport, mereka orang biasa. Tapi orang yang luar biasa, yang hebat, tanpa itu semua hebat, disupport lebih loncat lagi. Benar tidak? Paham nggak maksudnya? Nah itu teman-teman ya, pahami oleh Anda. Sebetulnya kita itu hanya butuh sikap, ya, cara berpikir dan sikap. Dan pada saat kita melakukannya, semua itu berada dalam track yang benar, supaya kita betul-betul bisa berhasil. Jangan sia-siakan waktu. Ya, waktu kita ini singkat sekali nih, 2 bulan singkat, ketemu lagi 2 bulan singkat. Benar nggak? Periode ke periodenya itu singkat banget. Jadi benar-benar totalitas Anda ciptakan karakter bisnis yang kuat di dalam diri Anda masing-masing. Anda yang menyupport Anda yang berdiri sendiri gitu. Manfaatkan momentum komunitas ini adalah sebagai pupuk dan supportnya. Ya, bukan Anda mengandalkan ini gitu. Anda tetap mengandalkan diri Anda sendiri sebagai acuannya, tapi manfaatkan segala sesuatu sebagai pendorong yang membuat Anda bisa loncat lebih tinggi, supaya Anda lebih baik, supaya Anda lebih berkualitas. Ini momentum. Ini menjadi alat bantu saja, ya. Ini menjadi bantuan Anda, gitu loh posisinya. Bekerja keraslah pada diri Anda sendiri. Ya. Selain Anda harus bekerja keras pada pekerjaan Anda, yang jauh lebih utama adalah bekerja keras pada diri Anda sendiri. Karena itu yang paling akan memberikan satu keuntungan besar di kemudian hari pada Anda. Oke? Paham? Oke, sampai jumpa ya di building mindset berikutnya. Teman-teman semuanya, ini sangat luar biasa sekali ya, menginspirasi untuk kita semua ya. Apa yang kita dapat hari ini sangat luar biasa. Jadi yang dibahas beliau adalah kita harus mempunyai karakter ya, karakter berbisnis, yaitu karakter independen ya. Kita harus mandiri dan juga tidak ketergantungan ya terhadap mentor atau terhadap orang lain. Mentor hanya mendorong kita, dan kita sendiri yang harus bertumbuh ya teman-teman. Dan harus diingat juga ya, mungkin ini dari saya teman-teman, harus diingat apa yang kita hasilkan hari ini itu adalah bergaris lurus dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi kita bisa introspeksi diri. Kalau misalnya kita belum belum sampai yang kita inginkan, mungkin ilmu kita belum sampai ya teman-teman semuanya. Mungkin sampai di sini saja ya untuk building mindset malam hari ini. Sampai bertemu di building mindset malam yang berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.